Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu lagi di dalam firman Tuhan pada minggu ini. Kali ini kita akan ada di dalam perjamuan suci, makan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita melihat firman Tuhan pada kali ini dengan sebuah judul, ingatlah salib Tuhan Yesus. Kita memulainya dari Bilangan pasal 13 ayat yang ke-27 dan 28. Dikatakan begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, ada pengintai yang diutus oleh Musa untuk datang melihat tanah Kanaan. Mereka mendengar firman Allah bahwa mereka akan dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan, dan Tuhan berkata tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, serta hasilnya luar biasa. 10 pengintai datang, 12 pengintai datang, 10 diantaranya bersaksi seperti yang kita baca. Mereka berkata, betul, tanah itu berlimpah susu dan madunya, serta hasilnya sangat baik. Inilah semuanya. Mereka melihat semua itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi 10 pengintai ini melanjutkan pernyataan mereka di ayat yang ke-28. Mereka berkata, penduduknya atau bangsa yang tinggal di Kanaan itu adalah bangsa yang kuat. Mereka adalah keturunan Enak, kotanya besar dan berkubu. Sehingga saudara sekalian, berita atau kegenapan apa yang Tuhan firmankan, bahwa tanah itu berlimpah susu dan madunya, itu menjadi tidak berarti ketika mereka memandang kepada penduduk atau bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu. Mereka yang berangkat dengan iman yang menyala-nyala, mereka kembali dengan iman yang merosot. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan penduduk tanah Kanaan itu. Sukacita karena hasil yang luar biasa dari tanah Kanaan itu kalah dengan kegentaran terhadap bangsa atau terhadap penduduk tanah Kanaan itu. Sehingga iman yang begitu menyala-nyala ketika mereka berangkat ke tanah Kanaan itu menjadi merosot. Mereka berkata, kita tidak bisa ke sana. Kenapa? Karena penduduknya adalah bangsa keturunan Enak yang kuat. Terjadi kemerosotan iman. Nah, kalau kita belajar tentang kemerosotan iman ini, kita temui Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? 2 murid turun kembali ke Emmaus karena
karena mereka menjadi orang-orang yang kehilangan iman, karena mereka menjadi orang-orang yang merosot imannya, ditandai dengan muka yang muram. Muka muram itu menunjukkan kesedihan, murung, susah. Mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus, dan mereka dirundung oleh kemuraman, dirundung oleh kesedihan, dirundung oleh kesusahan karena situasi yang mereka hadapi hari-hari itu. Mereka mendengar banyak kabar sana sini. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus mati, bangkit. Itu membuat mereka menjadi muram. Karena mereka tidak bisa mengerti, karena mereka tidak bisa tahu dan tidak bisa menangkap apa sebenarnya yang harus terjadi. Muram, susah, karena mereka punya harapan terhadap Yesus, bahwa Yesus tidak akan mati, tapi menjadi pemimpin dan penyelamat mereka. Muram, iman merosot. Hal yang sama terjadi pada Simon Petrus. Yohanes 21 ayat yang ketiga mencatat begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Simon Petrus mengalami kemerosotan iman yang sama. Dia di tepi pantai itu dia berkata, "Saya akan menangkap ikan lagi. Aku mau pergi menangkap ikan." Yang tadinya begitu bersemangat, yang tadinya begitu punya keyakinan bersama Yesuslah dia selalu. Tapi keadaan membuat imannya merosot. Dia berkata, "Saya mau menangkap ikan lagi." Dan bukan hanya Simon, tapi murid-murid yang lain yang bersama-sama dengan dia di situ berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Kemerosotan iman terjadi. Murid-murid menjadi kehilangan iman. Murid-murid menjadi orang-orang yang kehilangan imannya. Bahkan Yesus menyebutkan mereka menjadi orang-orang yang bodoh. Saudara sekalian, kondisi keadaan di sekitar kita bisa membuat saudara dan saya kehilangan iman, merosot. Awal-awalnya seluruh pengintai, termasuk 10 orang itu bersorak-sorak karena mereka melihat tanah Kanaan itu sesuai dengan firman Allah. Tapi ketika mereka bertemu dengan penduduk tanah Kanaan, mereka mulai kehilangan iman, merosot. Kleopas, Simon dan murid-murid yang lain bersemangat bersama dengan Yesus. Ketika Yesus berjalan ke sana kemari membuat mujizat banyak, mereka bersemangat dan begitu bergairah. Tapi ketika Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, bahkan bangkit dari kematian, mereka kehilangan iman. Iman mereka merosot. Dan yang menarik saudara-saudara, ketika Yesus bertemu dengan Kleopas dan temannya, Yesus berbicara tentang salib itu. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara lihat, ketika Yesus mau ada di tengah-tengah di antara Kleopas dan temannya itu, Yesus berbicara kepada mereka tentang penyaliban itu. Dia menyatakan bahwa bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk sampai untuk masuk ke dalam kemuliaan. Artinya saudara sekalian, orang-orang yang muram itu, orang-orang yang susah,
Orang-orang yang sedih, orang-orang yang murung itu justru diberitahu tentang pekerjaan salib. Justru Yesus mengingatkan mereka bahwa Yesus memang harus menderita untuk itu semua. Yesus menekankan, kamu terjebak dalam kebodohan ketika kamu merosot imanmu. Tetapi saudara lihat di situ Yesus membawa mereka untuk mengingat, untuk sampai kepada firman yang mengatakan tentang pekerjaan salib itu. Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam pada Lukas 22 ayat 19 dan 20, dia berkata begini, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Artinya saudara, dari awal Yesus sudah mengingatkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya seluruh kita harus selalu menaruh ingatan yang baik, harus selalu bisa memandang, harus selalu bisa memperhatikan perbuatan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya kita katakan, ingatlah selalu salib Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengingatkan ini sebagai peringatan. Artinya setiap kali kita melakukannya, kita mengingat pekerjaan salib itu. Saudara, pekerjaan salib Tuhan Yesus haruslah selalu ada di dalam ingatan kita. Itu menunjukkan betapa Yesus ingin kita menyadari pentingnya mengingat salib Yesus itu. Ada terlalu banyak orang yang sudah terjebak di dalam kebodohan. Mereka tidak mau mengingat lagi pekerjaan salib itu, seperti Kleopas dan temannya, seperti Simon dan teman-temannya. Mereka lupa tentang Yesus yang sudah naik ke kayu salib itu. Bodoh. Kebodohan itu artinya tidak cerdas, tidak bijaksana, lupa kepada salib Yesus. Saudara, orang yang lupa kepada salib Yesus adalah orang yang terjebak dalam kebodohan, dan itu akan berdampak kepada kemerosotan iman, karena dia tidak mengingat lagi pekerjaan salib Yesus itu. Itu sebabnya kita mengingat salib Yesus. Kita mengajak supaya kita semua jangan lupa dengan pekerjaan salib Yesus itu. Kita coba pelajari ada apa di salib itu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 menulis begini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya saudara-saudara, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu adalah kegenapan firman. Itu adalah menggenapi firman Tuhan. Dan saudara, kalau kita diajak untuk mengingat salib, artinya kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tidak ada yang bisa menghambat Tuhan menggenapi firman-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk menggenapi firman.
Itu sebabnya Yesus mengingatkan, perbuatlah ini untuk mengingat aku. Artinya kita sama-sama diajak, ingatlah dengan pekerjaan salib itu, bahwa firman Tuhan itu digenapi. Firman Tuhan tidak akan pernah meleset. Firman Tuhan pasti digenapi. Kalau saja kita selalu ingat akan salib, bagaimana di salib itu Yesus naik sesuai dengan kitab suci, Yesus mati sesuai dengan kitab suci, Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Artinya pekerjaan salib Tuhan Yesus itu ingin mengatakan kepada saudara, ingin mengatakan kepada saya, perhatikan baik-baik, firman Tuhan pasti digenapi. Lalu yang kedua dari peristiwa salib itu, kita baca di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan begini, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Salib Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa dan penguasa. Saudara lihat baik-baik, kenapa Yesus berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dia ingin saudara dan saya melihat bahwa dia mengalahkan, bahwa dia berkemenangan atas segala kuasa dan penguasa. Sehingga buat saudara dan saya, kalau kita mengingat salib itu, maka kita akan terus berkata, selalu ada kemenangan dalam hidupku bersama dengan Yesus. Yesus sudah melucuti pemerintah dan penguasa itu dan menjadikannya tontonan. Artinya di salib itu sebenarnya saudara dan saya bisa melihat bagaimana kuasa dan penguasa itu sudah dikalahkan, bagaimana kuasa dan penguasa itu dilumpuhkan, bagaimana Yesus sudah menang. Jadi ketika saudara dan saya diajak mengingat kepada salib Tuhan Yesus, kita baca di situ, itu adalah kemenangan Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya. Yang ketiga, Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Salib juga menunjukkan kemusnahan atau kalahnya iblis dan maut. Sehingga saudara dan saya bisa berkata, kita sudah dilepaskan dari maut. Kita tidak akan mati lagi. Kita tidak akan masuk dalam kematian kekal, karena maut sudah dikalahkan. Ketika Yesus berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, dia ingin saudara dan saya menyadari dan mengerti bahwa iblis dan maut sudah dimusnahkan. Sehingga ketika saya dan saudara menjalani hidup dengan pandangan, dengan ingatan tertuju kepada salib, maka kita tidak akan gentar menghadapi kegelapan. Kita tidak akan gentar menghadapi maut sekalipun, karena kita tahu kita berkemenangan, karena iblis dan maut sudah dimusnahkan oleh Yesus. Bagi saudara dan bagi saya, ada yang ada adalah kemenangan. Bagi saudara dan saya adalah keselamatan dan hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Bagi saudara dan saya adalah firman Allah yang akan selalu digenapi dalam hidup kita. Tinggal yang sekarang kita pikirkan, apakah kita bisa selalu memandang
kepada salib itu. Mengingat salib Yesus itu berarti kita dibawa untuk kepada satu hal, firman Tuhan tetap digenapi. Kemenangan Tuhan Yesus adalah atas segala kuasa dan penguasa, serta kekalahan, pemusnahan iblis dan maut ada di situ. Sehingga ketika saya dan saudara terus berjalan dalam ingatan dengan salib Tuhan itu, selalu mengingat salib Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan dengan kepala yang tegak, dengan keyakinan, dengan iman bahwa kita berkemenangan, bahwa iblis dan maut sudah musnah, bahwa firman Tuhan akan digenapi, dan kita tidak akan terjebak, kita tidak akan masuk ke dalam keadaan yang merosak imannya atau menjadi orang-orang yang terjerat dalam kebodohan. Saudara tidak akan menjadi orang yang dikatakan Yesus, betapa bodohnya engkau kalau engkau selalu ingat kepada salib Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang dalam perjamuan kudus kali ini. Kita nyanyi dulu satu nyanyian. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Hamba berdoa bagi setiap jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan kali ini. Turunlah kemurahan Tuhan bagi mereka. Biarlah ingatan mereka dibawa kepada salib-Mu ya Tuhan. Sebab dari situ kami boleh menangkap bahwa Engkau menggenapi firman-Mu, bahwa Yesus Engkau sudah menang atas kuasa dan penguasa, bahwa iblis dan maut sudah dikalahkan, sudah dimusnahkan, sehingga kami bersama-sama akan berjalan dengan kemenangan. Kami berjalan dengan kekuatan kemenangan dari Tuhan. Kami boleh berkata di dalam nama Yesus Kristus, kami adalah pemenang-pemenang. Kami boleh berkata di dalam nama Tuhan, kami adalah pewaris-pewaris sorga. Kami boleh berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkemenangan. Kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami semua yang memperhatikan firman kali ini, sedang dalam keadaan yang merosot imannya, terjebak dalam kebodohan, terjebak dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, sehingga iman menjadi tawar, iman menjadi hilang, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah engkau, ingatlah kembali salib Kristus yang sudah memenangkan engkau, yang sudah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kali ini kami akan masuk dalam tubuh dan darah Tuhan, perjamuan suci kami, Tuhan tolong kami semua, supaya kami Tuhan Yesus dapat melakukannya dengan mata yang tertuju kepadamu, yang memandang kepada salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk perjamuan suci kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba, darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Mari angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan tentang hal ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Dan inilah kemenangan itu. Yesus sudah menang atas kuasa dan penguasa. Iblis dan maut sudah dimusnahkan. Itu sebabnya mari kita makan bersama tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi saudara dan saya untuk menebus, untuk mengampunkan, menyucikan kita dari dosa. Itu sebabnya mari sama-sama kita minum darah Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan, dan kami percaya firman-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa mengimani perjamuan kudus ini, bahwa di dalamnya ada mujizat Tuhan. Dan hamba berdoa untuk siapapun dia yang sedang sakit, terimalah kesembuhan-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami terima itu semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah
di dalam sorga. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Engkau tolong bangsa dan negara kami. Tuhan, menyelamatkan bangsa dan negara kami ini dari situasi yang ada hari-hari ini, baik dari pandemi COVID-19. Lalukanlah di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kesukaran-kesukaran yang mengiringinya, Tuhan lalukan dengan segera. Memberi hikmat kepada Pak Presiden kami, para pemimpin kami di pusat sampai di daerah ini, Tuhan Yesus. Mereka dapat membuatkan Tuhan Yesus jalan, rencana-rencana yang indah dalam pimpinan Allah untuk membuat Tuhan Yesus perubahan-perubahan di tengah bangsa ini, sehingga keadaan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kami doakan anak-anak Tuhan dengan pekerjaan mereka, berkati mereka dan ajari mereka Tuhan Yesus takut akan Engkau, setia kepadamu, sebab hanya itulah yang dapat menolong kami. Kesetiaan dengan Engkau, keyakinan kepadamu, takut akan Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kami semua. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, bangkit untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Allah di dalam surga, mengampuni kami, dan kami bersyukur untuk Tuhan Yesus kesempatan kali ini. Sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus bagi kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.